Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara iman dan ketakwaan kita, memelihara kesehatan dan seluruh karunia yang Allah titipkan kepada kita untuk menjadi sumbangsih terbaik bagi alam kemanusiaan dan alam kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kaidah-kaidah fikih dasar. Sebenarnya bisa disebut kaidah-kaidah dasar fikih atau kaidah-kaidah fikih dasar, tapi maknanya tentu berbeda ya. Kalau kaidah-kaidah dasar fikih itu asli ilmunya ya, memang itulah ilmu usulul fiqh, kaidah-kaidah paling mendasar dari ilmu fikih. Artinya kaidah-kaidah yang digunakan untuk menjembatani ya para ulama, untuk menjembatani ahli-ahli ilmu dan para thalabatul ilm untuk meneliti, menelaah hukum-hukum atas segala sesuatu. Itu fikih dasar ya. Kaidah dasar fikih ya. Kaidah dasar ilmu fikih. Tapi kalau kita sebut kaidah fikih dasar ya, ini memang maksudnya adalah kita belajar tentang kaidah dasar fikih tapi tingkat yang paling dasar. Nah, kaidah dasar fikih tapi tingkat yang paling dasar atau tingkat yang paling rendah ya. Kenapa demikian disebutkan? Karena sekali lagi pada dasarnya ilmu-ilmu alat keislaman, terutama yang langsung berkaitan dengan dasar-dasar memahami kitab Allah dan sunnah Nabi, masuk di dalamnya ilmu usul fiqh untuk memahami fikih, ilmu usul tafsir yaitu kaidah-kaidah dasar memahami tafsir, usul hadis atau yang disebut dengan mustalahatul hadis, ilmu tentang kodifikasi ilmu hadis, ilmu takhrij dan dirasatul asanid, itu kaitannya dengan semuanya dengan ilmu-ilmu hadis ya. Asbabun nuzul dan segalanya masih kaitannya dengan ilmu tafsir. Semua itu tidak bisa dipelajari tanpa menguasai bahasa Arab. Saya tegas lagi, tidak bisa dipelajari tanpa menguasai bahasa Arab. Itu seluruh ilmu. Kalau memang yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu dasar itu ya, yang secara substansial dipelajari secara hakiki dari hulu ke hilirnya ya, dari awal sampai akhirnya. Itu tidak mungkin dipelajari tanpa menguasai bahasa Arab. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan mustalahatul hadis. Ya, karena untuk mempraktekkan ya kodifikasi ilmu hadis saja kita sudah harus membuka kitab-kitab hadis yang langsung dalam bahasa Arab. Untuk mempelajari matan, kita harus buka langsung bahasa Arabnya. Mempelajari sanad, sama juga. Kita harus membuka kitab-kitab kutubur rijal namanya ya. Kitab-kitab yang memuat data-data dari para perawi hadis yang ditulis di berbagai zaman. Jadi nggak mungkin dipelajari tanpa bahasa Arab. Ilmu usul fikih, usul tafsir juga sama pada hakikatnya. Tetapi kita masih bisa mempelajari bagian-bagian dasarnya ya. Bagian-bagian awalnya sekadar mengantarkan kita untuk lebih mudah memahami dan mencerna ketika ada pembahasan-pembahasan fikih disampaikan kepada kita. Jadi artinya masyarakat awam itu belajar
usul fikih dasar itu untuk memahami bahasa para juru dakwah gitu loh. Para juru dakwah tingkat dasar misalnya yang masuk kategori thalabatul ilmi as-shighar ya. Ya. Penuntut ilmu tingkat junior lah ya. Itu belajar ini adalah untuk bisa memahami penjelasan para ulama atau bisa memahami pembahasan para juru dakwah yang senior ketika mereka membahas sudah lebih dalam tentang masalah-masalah fikih gitu. Nah, sementara para ulama mempelajari dan mendalami ilmu ini adalah ya liqasdil ijtihad, untuk tujuan berijtihad, untuk tujuan meneliti berbagai perkara keilmuan itu secara secara paling mendasar dan dengan tujuan untuk memberikan fatwa kepada umat. Jadi tentu konteksnya berbeda masing-masing di antara kita. Jadi ilmu ini bisa dipelajari apabila tujuannya adalah memang sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Tetapi sekali lagi tetap kita menganjurkan para penuntut ilmu dimanapun antum berada tetap harus mempelajari ilmu-ilmu alat yang lain ya, agar pemahaman tentang usul fiqih ini nanti akan terjembatani ke arah atau ke level yang lebih tinggi. Itu demikian ya. Ini sebagaimana yang sering saya sampaikan ya. Ketika saya dulu sedang asyik mempelajari kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah ya, karya Syekh Al-Albani, itu baru mula pertama saya membuka kitab itu untuk pertama kalinya dan belajar, itu saya sudah mendapatkan penjelasan dari Syekh Al-Albani ya, bahwa tujuan daripada beliau menulis Silsilatul Ahadits As-Shahihah dan Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah ke hadapan para pembaca sekalian yang tentunya ada para penuntut ilmu ya, mereka yang sudah mengerti bahasa Arab dengan baik. Tujuannya adalah untuk mengangkat harkat diri para pembaca itu dari derajat awam menjadi derajat ittiba. Jadi bukan untuk menjadi ulama, bukan, tapi hanya untuk mengangkat derajat masyarakat awam menjadi satu tingkat lebih tinggi, yaitu ittiba. Ya, ittiba itu apa? Mengikut Nabi SAW. Oh, bukankah kita semua harus mengikut Nabi? Iya. Tapi masyarakat awam itu bagaimanapun masih tenggelam, masih terikat secara tidak langsung itu dengan taklid. Ya. Apapun yang menjadi alasan seseorang gitu, bahwasannya taklid itu tidak diperbolehkan, iya, tetapi masyarakat awam tidak pernah bisa lepas dari taklid. Karena demikian ketika mereka mendengar penjelasan tentang hadis sahih dengan hadis tidak sahih, ya mau nggak mau mereka percaya saja dengan yang menjelaskan. Tidak bisa membuktikannya sendiri secara ilmiah. Itu artinya ada bagian-bagian dari keikutan kita terhadap sunnah Nabi itu masih bernilai taklid. Nah, untuk terangkat dari derajat ini menuju ittiba yang sesungguhnya, itu diantaranya dengan membaca kitab-kitab beliau. Ya. Yang terpenting itu ada dua, silsilatul ahadits as-sahihah, silsilatul ahadits as-sahih dan silsilatul ahadits ad-dhaifah. Karena ini satu paket ya. Yang satu menjelaskan tentang kumpulan hadis-hadis sahih dengan berbagai alasannya, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Nah, kitab yang kedua kitab beliau Al-Jami' ya. Kitab Sahihul Jami' As-Shaghir. Kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir ya. Jadi Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam Suyuti ya, yang mengumpulkan berbagai hadis, itu ringkasan dari Al-Jami'ul Kabir. Itu kemudian diteliti oleh Syekh Al-Albani. Selain itu ada nggak? Banyak ya. Kitab-kitab beliau itu banyak sekali. Ada sahih dan dhaif, Sunan Abi Dawud, sahih dan dhaif Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, termasuk proyek terbesar beliau yaitu Sahih Abu Dawud. Jadi bukan Sahih Sunan Abi Dawud tapi Sahih Abu Dawud. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud baik dalam Sunan Abu Dawud maupun dalam kitab-kitab yang lain. Nah, singkatnya begitu, ikhwah. Ya, karena mungkin ada sebagian di antara kita mempertanyakan tentang pelajaran kita ini kaidah dasar fikih atau kaidah fikih dasar. Ya, sekali lagi yang kita sengaja saya kasih judul itu dengan kaidah fikih dasar supaya kita memahami bahwa yang kita pelajari ini kaidah dasar ilmu fikih, tapi tingkat yang dasar. Nah, dasar atau tidak dasarnya itu nanti dalam penjelasan sebenarnya. Seperti yang kita pelajari insya Allah pada pertemuan kali ini tentang kaidah fikih yang sangat ringkas, ini lanjutan dari pembahasan kita yang lalu.
Ini kalau kita bahas dengan bahasan para thalabatul ilmi yang sudah mapan gitu ya. Ini menjelimet kalau bahasa Jawanya. Itu sangat rumit, sangat berlika-liku gitu lah. Karena pembahasan itu masuk kepada wilayah-wilayah yang juga diantaranya diandai-andaikan. Kemudian pecahan-pecahan persoalannya, pendalilannya dan lain sebagainya. Itu akan sangat rumit sekali. Ya. Tetapi kita bisa mengambil wilayah dasarnya ya. Wilayah yang bisa kita manfaatkan setidaknya untuk memahami aktivitas fikih kita sehari-hari gitu loh. Aktivitas ibadah kita sehari-hari atau untuk memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama dan para asatidzah ketika mereka membahas tentang ilmu-ilmu fikih. Jadi itu saja. Ya. Sehingga apa yang disampaikan tentunya berdasarkan dengan kebutuhan kita secara bersama-sama. Kita bacakan kaidahnya, ini lanjutan dari kaidah kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang al-itlaf ya. Bagaimana hukum orang yang kemudian merusak benda, merusak milik orang lain atau menghilangkan fungsinya secara sengaja atau enggak sengaja atau lupa. Maka dijelaskan pada pertemuan yang lalu hukumnya sama, masing-masing di antara ketiganya bertanggung jawab ya. Kalau kita merusak barang orang lain atau menghilangkan fungsi barang atau sesuatu milik orang lain, apapun itu ya, sesuatu itu apapun itu, maka kita bertanggung jawab atas kejadian tersebut, baik kita melakukannya itu secara sengaja, tidak sengaja, atau karena lupa. Nah, ini adalah pertanggungjawaban secara fikih di hadapan sesama manusia ya. Adapun di hadapan Allah tentunya sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, seorang hamba itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kesalahan itu karena apa? Karena dia enggak sengaja, karena dia lupa, atau karena dipaksa. Jadi di hadapan Allah itu beda hukumnya, tapi pertanggungjawaban di hadapan manusia itu juga berbeda ya. Nah, kita masuk kepada bahasan lanjutan karena ini lanjutan dari pembahasan yang lalu. At-talafu fi yadil amin, kerusakan, kehilangan dan sejenisnya ya. Kalau mau tahu tentang talaf itu apa, sudah ada dalam pembahasan sebelumnya ya. Batasan-batasan kerusakan yang dimaksud seperti apa. Kerusakan atau kehilangan sesuatu fi yadil amin, di tangan orang yang profesional. Kita terjemahkan aja seperti itu ya. Amin ini orang yang profesional ya. Tidak bisa kita terjemahkan sebagai orang yang amanah, karena ini artinya berbeda. Karena ini masalah fikih ya. Kalau orang yang amanah gitu ya, orang yang amanah ya, orang itu bisa saja secara agama dia amanah gitu. Secara iman dia amanah, dia menjaga amanah. Tapi gimana kalau dia mampu menjaga amanah tapi dia tidak punya kapasitas gitu. Dia tidak termasuk amin di sini. Jadi amin di sini maknanya lebih detail ya secara fikih. Jadi orang yang profesional. Profesional menurut an-nazar al-fiqih Islami ya, profesional menurut sudut pandang fikih Islam. Jadi dia punya amanah secara agama dan punya kemampuan dan kapabilitas ya, skill yang mumpuni untuk tugasnya. Itu namanya profesional secara agama, secara Islam. Apabila kerusakan kehilangan terjadi di tangan orang yang profesional menurut sudut pandang Islam, ghairu madmunin, maka orang yang memegang amanah tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Idza lam yata'adda, selama dia tidak melakukan tindakan yang melampaui batas. Aulam yufarrid, atau tidak melakukan keteledoran yang jelas. Saya sengaja tambahkan yang jelas. Sebenarnya penjelasannya itu panjang di kalangan para ulama, tapi supaya singkat saja. Keteledoran yang jelas. Karena keteledoran ini kalau tidak dibatasi dengan yang jelas ya. Semua manusia punya unsur keteledoran, betul enggak? Nah, jadi kalau setiap keteledoran yang sekecil apapun itu ada tanggung jawabnya, enggak ada orang yang mau megang amanah. Ya. Jadi keteledoran yang jelas ya. Idza lam yata'adda, selama tidak melampaui batas atau melakukan keteledoran yang jelas. Wa fi yadiz zalim, tapi kalau amanah itu diserahkan kepada orang yang zalim, nah zalim ini silakan dikasih tanda kutip, nanti ada penjelasannya. Ya, fi yadiz zalim, di tangan orang yang zalim, maka madmun mutlaqan, maka orang tersebut harus bertanggung jawab secara mutlak. Au yuqal ma tarattaba 'alal ma'zun fa huwa ghairu ma'mun. Ini bahasa yang singkatnya. Kalau
sesuatu itu diserahkan kepada orang yang telah diberikan izin, rekomendasi, ya, di tangan orang yang recommended and qualified, ya, recommended and qualified, fahuwa ghairu madmun, no guarantee, tidak ada pertanggungjawaban. Wal aksu bil aksi, sebaliknya demikian, ya. Kalau orang yang diserahkan itu memang tidak recommended atau qualified untuk menjalankan amanah tersebut, maka dia bertanggung jawab. Ini kaidah singkat, ikhwas sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bacakan satar baris pertama saja dari yang dijelaskan Syekh untuk memulai pembahasan ini. Jadi singkatnya, segala sesuatu yang kita amanahkan kepada orang yang profesional, kemudian terjadi kehilangan dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa dituntut. Baik itu dokter, tenaga medis yang profesional misalnya begitu ya, tim SAR yang profesional, termasuk aparat hukum, ya, tentara, polisi dan lain sebagainya, yang mereka memang sudah dididik secara profesional untuk menjalankan tugasnya. Lalu terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Ya, kita minta dicarikan mobil kita yang hilang, nggak dapat misalnya, menyelamatkan anak kita yang diculik, ternyata anak kita meninggal dunia, kan gitu ya. Nah, maka kita tidak bisa memintai pertanggungjawaban gitu, karena mereka sudah bekerja secara profesional sesuai dengan namanya dan mereka punya kapasitas. Adapun yang terjadi di luar itu bisa terjadi di luar kapasitas seseorang, ya. Adanya pihak lain yang mencampuri urusan misalnya. Tiba-tiba dibunuh orang misalnya. Tiba-tiba mungkin kalau barang itu yang dititipkan dicolong sama orang, dirampok, kira-kira seperti itulah. Nah, maka kita tidak bisa memintai pertanggungjawaban selama orang itu memang sudah bekerja secara profesional menurut sudut pandang Islam. Tapi kalau tidak, kebalikannya, ya, orang yang zalim itu kebalikannya. Nah, di sini kita bahas dulu apa yang disampaikan Syekh pada satar yang pertama, ya. Al-amin huwa alladhi fi yadihi malu ghairihi. Amin di sini adalah orang yang memegang amanah harta orang lain. Itu seandainya amanahnya berupa harta, ya. Nanti bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa manusia, apa saja. Tapi ini contoh saja. Seseorang yang memegang sesuatu milik orang lain, mungkin bahasanya lebih ringkasnya begitu. Dengan salah satu di antara tiga. Pertama, biridul malik, dengan izin dari pemilik sesuatu tersebut. Ini anak saya titipkan sama kamu. Ini amanah dari orangnya. Di luar persoalan orang tersebut adalah orang yang yang betul-betul memiliki kapasitas atau tidak. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, dengan izin dari syariat. Memang syariat telah menetapkan itu sebagai izin. Ya. Misalnya bapak memelihara anaknya, itu kan secara syariat. Secara syariat sudah diberikan izin dia untuk memelihara anaknya. Ya, itu tidak bisa menjadi tanggung jawab orang lain secara tiba-tiba kan? Karena memang secara syariat sudah ditetapkan yang bertanggung jawab terhadap anak itu siapa, ya? Orang tua. Kan begitu ya. Begitu juga untuk merawat orang tua yang sudah tua renta, ya anaknya. Itu secara syariat, ya. Kalau tadi dengan izin pemilik, awalnya tanpa izin tidak ada. Tapi begitu ada izin pemilik, ini saya titipkan anak saya sama kamu, dia menjadi orang yang diamanahi, ya. Nanti akan berbeda konteksnya orang yang diamanahi seperti itu dengan tabib. Yang tabib ini yang ketiga. Tenaga medis itu yang ketiga. Biridho yang ketiga, izin dari orang yang memiliki kuasa untuk merekomendasikannya. Contohnya pemerintah gitu ya. Atau lembaga tertentu. Lembaga yang punya otoritas ya untuk memberikan rekomendasi. Ini termasuk dokter dan lain sebagainya ya. Jadi rekomendasi itu bukan berasal dari kita, bukan berasal dari syariat, tapi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas. Pemerintah misalnya, instansi tertentu misalnya ya, yang punya kredibilitas di wilayahnya, itu disebut sebagai bagian daripada amanah, tapi wilayah yang ketiga. Nah, tiga-tiganya itu berbeda ya. Masing-masing itu berbeda, nanti akan kita bahas apa perbedaan di antara ketiganya gitu. Ini menurut penjelasan Syekh ya. Adapun para ulama ahli fikih itu membagi garansi keamanan
dalam memegang satu amanah, tanggung jawab seperti barang dan manusia seperti ini, itu menjadi 4 bagian, 4 jenis lah. Ini sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya. Tapi kebanyakan memang disebutkan dalam kitab-kitab fikih Hambaliyah ya. Yang pertama adalah ad-dhiman ya, bentuknya langsung dengan kata ad-dhiman, garansi, atau kalau ulama Hanafiyah menyebutnya kafalah. Kafalah atau dhiman. Kafalah atau dhiman itu pengasuhan atau penjagaan gitu ya. Nah, di sini amanahnya bentuknya adalah memang penjagaan itu sendiri ya. Seperti kafalatul yatim. Orang yang mengasuh anak yatim. Jadi intisari daripada amanah itu menjaga itu. Nah, memang betul-betul menjaga. Beda dengan benda yang kita titipkan kepada orang lain untuk dijaga. Ini enggak, ini memang kafalah mutlak. Karena yang diamanahi kepadanya ini adalah anak-anak yatim yang tidak punya kuasa untuk mengurus diri mereka sendiri. Kadang-kadang mereka harus diurus jasmani dan rohaninya, juga harus diurus hartanya. Karena anak yatim kadang-kadang memiliki warisan dari orang tuanya yang dia tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Nah, orang yang menjaga amanah dia, mungkin dia pamannya, ya, mungkin dia kakaknya, dan bisa jadi kalau nggak punya saudara orang lain malah, ya, yang kemudian oleh orang-orang terdekat atau lembaga tertentu dia diserahkan, kamu sajalah, ya, kamu yang selama ini dekat dengan keluarga fulan, orang yang paling dipercaya oleh keluarga fulan, kamu yang menjaga amanah ini. Nah, ini disebut dengan kafalah, ya, kafalah 100% murni kafalah, pengasuhan, ya. Nah, di sini tanggung jawabnya itu memang di dalam syariat sudah ada ketentuan-ketentuannya. Seperti dalam masalah harta misalnya, kemarin sudah kita sebutkan, faman kana ghaniyan falyastahfif, kalau dia mengelola hartanya dan dia adalah orang yang berkecukupan, sedikit pun nggak boleh disentuh. Ya. Dia boleh mengelolanya, atau kalau dia nggak mau mengelola karena takut misalnya mengalami kerugian, minimal dia menjaga harta tersebut. Itu tidak boleh dia ngambil sedikit pun. Biarpun untuk menjaganya dia susah payah. Dia nggak boleh ngambil misalnya upah penjagaan, ya. Apalagi dia mengelolanya, kemudian dia mengambil bagi hasil, nggak boleh kalau dia mampu. Tapi kalau dia orang yang nggak mampu, ya dia orang yang nggak mampu harus mengelola harta anak orang kaya yang orang tuanya meninggal dunia, bayangkan ya. Godaannya kan besar sekali ya. Maka orang seperti ini diperbolehkan mengambil ala kadarnya, ya, sesuai dengan adat kebiasaan dan kewajaran yang terjadi. Kalau dia mengelolanya dalam bentuk misalnya dagang, dia bisa mengambil sesuai dengan keumuman bagi hasil dalam perdagangan. Kira-kira gimana? Oh, biasanya itu yang menjalankan dapat 30% misalnya. Atau 50-50%, nggak apa-apa. Nah, tapi para ulama menganjurkan hendaknya dia mengambil di bawah kewajaran, ya. Mengingat apa? Mengingat hubungan akad ini sepihak. Ya. Kalau kita dagang itu kan dua belah pihak. Masing-masing itu punya alasan untuk menaik turunkan tawaran gitu ya, punya bargaining position. Nah, sementara ini anak-anak yatim nggak punya bargaining position. Jadi meskipun secara kaidah umum kewajaran itu demikian, misalnya 50-50 yang wajarnya, normalnya misalnya, lebih baik dia mengambil yang lebih sedikit. Ya, dengan dasar apa? Dengan dasar karena pihak yang satu ini pihak yang tidak memiliki bargaining position. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang disebut oleh para ulama, kalau tadi kan al-uqud ya. Yang kedua yang disebut oleh para ulama aqdud diman. Tadi kan diman ya, langsung kafalahnya diman. Yang kedua aqdud diman. Apa bedanya antara keduanya? Aqdud diman itu adalah amanah yang diberikan ya, kepada seseorang atau lebih, ya, satu pihak atau dua pihak atau lebih, satu pihak, dua pihak atau lebih. Itu yang berdasarkan adanya muawadah, saling take and give ya. Muawadah itu take and give. Nah, adanya take and give. Artinya ada saling memberi dan menerima gitu ya. Saling tukar menukar hak. Jadi di dalamnya ada amanah secara syariah ya. Ada sesuatu yang diamanahkan secara syariah, tetapi di antara mereka memang ada pertukaran hak, ada take and give. Contohnya apa? Jual beli dan menikah. Saya berikan contoh dua saja, nanti bisa dikiaskan kepada hal-hal yang lain.
Jual beli dan menikah. Jual beli dan nikah ini sama. Ya. Ada unsur lu jual gua beli. Iya kan? Kalau jual beli kan lu jual gua beli, emang asalnya begitu ya. Kamu jual berapa, saya beli berapa. Saya jual berapa, kamu beli berapa. Nikah juga kan gitu, lu jual gua beli ya. Ankah tukaha, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian. Dijawab, saya beli. Ya, qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya. Maka ada serah terima hak, betul ya? Di dalamnya ada amanah nggak? Ada. Nah, ada amanah apa nggak? Ada. Pembeli memiliki amanah, penjual juga memiliki amanah, masing-masing menanggung amanah. Ya. Nanti amanah yang akan diterima oleh penjual adalah uang yang didapatkan dari pembeli, kan gitu ya. Kemudian amanah yang diterima oleh pembeli adalah barang yang ini kan, ya, yang disampaikan. Perpindahan amanah itu ya, antara yang satu dengan yang lain. Amanah yang sekarang berada di tangannya sebelumnya adalah merupakan tanggung jawab si pembeli. Amanah yang ada di tangan pembeli itu awalnya adalah amanah yang ada di tangan penjual. Nah, dhiman atau garansi di sini tentunya mengikuti aturan syariat yang berlaku pada konteks tersebut. Karena biasanya yang akdu dhiman ini punya penjelasan yang lebih rinci. Ya. Punya penjelasan yang lebih rinci. Contohnya tentang akad nikah. Itu ada hukum-hukumnya, ada rukun dan syarat ya dan sebagainya. Ketika itu terjadi perpindahan amanah dari orang tua kepada menantunya ya. Orang tua kepada menantunya. Nah, pada saat itu muncul hukum-hukum baru yang disebut dengan hukukuz zaujain, hak-hak suami dan istri. Ya. Jadi ketika itu sudah beralih ada hak-hak ya, hak suami dan istri. Begitu juga pedagang gitu. Pada saat terjadi transaksi itu ada syarat-syarat bagaimana transaksi itu bisa diberlakukan di antara mereka, adanya ridho dengan ridho. Dan ketika itu sudah terjadi ada nggak? Ada. Ya. Nah, akan dilihat nanti. Ya. Kalau ternyata ada aib yang disembunyikan dan aib itu adalah aib yang zahir, itu bisa terjadi pengembalian jual sesuatu yang dibeli. Begitu juga kebalikannya gitu. Kalau terbukti ternyata yang menjualnya adalah menipu, menjual tidak sesuai dengan harganya, memanfaatkan ketidaktahuan orang yang beli, itu bisa dituntut gitu deh. Nah, ini arti daripada amanah atau jaminan tadi. Jadi sesuatu itu diserahkan kepada orang lain dalam bentuk tukar menukar. Jadi ada perpindahan hak, ada perpindahan kepemilikan di sini. Sehingga konteksnya berbeda dengan benda kita yang kita titipkan kepada orang lain itu kan memang benda kita gitu dan akan kembali kepada kita. Sedangkan jual beli nggak langsung beralih, tetapi tetap ada tanggung jawab. Makanya disebut dengan uqudud dhiman. Bukan dhiman, bukan garansi langsung, tapi akad-akad yang memuat adanya garansi. Kenapa? Karena setiap jual beli, setiap pernikahan itu ada unsur-unsur garansi ya dari masing-masing di antara pihak. Orang yang menikahi wanita saja bisa gitu loh. Dia menuntut sesuatu yang digaransi oleh yang menikahkan wanita. Misalnya disembunyikan aib wanita yang aib itu sangat zahir, sangat jelas sekali. Kenapa kamu nggak bilang kalau anak perempuan kamu itu seperti ini? Kalau saya tahu saya nggak mau nikahin dia. Bisa nggak dia nuntut? Bisa secara Islam. Ya, menuntut pembatalan nikah namanya. Itu diperbolehkan. Dua belah pihak diperbolehkan ya. Jadi itu ya namanya uqudud dhiman. Yang ketiga adalah uqudul amanah. Ya. Uqudul amanah. Uqudul amanah ini dasarnya itu tidak ada perpindahan hak sama sekali. Bedanya dengan uqudud dhiman dengan uqud amanah ini. Uqud amanah ini tidak ada perpindahan. Perpindahan hak sama sekali tidak ada. Tetapi sesuatu itu diamanahkan kepada orang lain dengan transaksi. Contohnya misalnya penitipan barang. Ya, jadi penitipan barang itu kan barang kita titipkan kepada orang lain. Jadi ini bisa merupakan dhimanun mahdun bila ribah, semata-mata bukan unsur komersial ya, tidak ada unsur komersial sama sekali ya, pokoknya dia nitip karena lillahi ta'ala. Dan ada yang komersial dititipkan tapi si fulan harus membayar dong biaya penitipannya ya. Jadi bukan rohan ya, bukan
bukan gadai, bukan. Ya, ini penitipan, hanya penitipan saja. Jadi sesuatu itu diamanahkan kepada seseorang untuk dijaga, gitu ya. Nah, yang semacam ini punya hukum atau tidak? Ya, ketika penitipan itu dengan niat atau dengan niatan dari orang yang menitipkan, maka nilai tanggung jawab dari orang yang dititipkan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika orang tersebut yang menawarkan penitipan. Jadi paham ini? Siapa yang mau nitip sepeda silakan sama saya. Maka dia memiliki tanggung jawab untuk mengganti itu lebih besar daripada ketika seseorang menitipkan kepadanya. Tapi masing-masing bisa bertanggung jawab nggak? Ya bergantung dengan orang tersebut. Kembalinya ke hukum ini, ke hukum umum. Kalau orang itu memang orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas, ya jelas. Dan izin yang diberikan juga izin yang jelas juga, gitu loh. Saya titipkan ini barang saya ke kamu, gitu loh. Tapi saya begini nggak apa-apa, saya titipkan kepada kamu. Nah, maka dia tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi. Hilanglah, rusak segala macam. Kan saya sudah bilang, ya. Ya. Dan dia memang punya kapasitas, ya. Tapi kalau seandainya orang itu tidak punya kapasitas sama sekali, gitu loh. Saya jaga barang kayak gini nggak bisa sama sekali. Lalu dia nekat nerima, udah nggak apa, titipin aja sama saya. Orang ini yang nitipkan, tapi dia nerima dengan sembrono tanpa mikirkan, maka dia tetap bertanggung jawab. Tapi pertanggungjawabannya tidak sebesar, ingat ya, tidak sebesar dari apabila dia sendiri yang menawarkan, yang sudah kita sebutkan tadi. Kan dia nerima karena orang nitipkan, ya. Tapi dia nggak tahu diri. Ya. Seharusnya kalau dia tahu diri dia nggak nerima. Dia tetap bertanggung jawab karena dia tidak punya kapasitas. Ya, orang dititipin mobil misalnya untuk di ini segala macam, dia nggak bisa ngerawat gitu, akhirnya kena. Atau dititipin barang apapun lah, yang perawatannya itu membutuhkan keahlian, tapi dia tidak punya keahlian. Dia bisa dituntut pertanggungjawaban, tapi tidak sebesar tanggung jawab ketika dia yang minta. Ketika dia yang minta, maka tanggung jawabnya penuh. Ya kalau rusak ya dia harus perbaiki sampai tuntas. Tetapi orang yang pertama tadi tidak bisa sepenuhnya. Karena ada bagian dari tanggung jawab itu dari orang yang meminta dititipkan tadi. Dan yang terakhir adalah namanya uqud muzdawijah. Akad campuran. Akad campuran dalam dalam diman, ya, diman ini. Akad campuran maksudnya di mana? Jadi ada amanah juga, ada diman juga. Ada unsur amanah, ada unsur diman juga, ada unsur pertanggungjawaban untuk menjaminkan juga. Nah ini biasanya sangat jelas unsur-unsur komersialnya, seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, ya, perbedaan antara ini dengan yang tadi. Ar-rahan, ya, ar-rahan, al-ijarah, sewa menyewa, ya, sewa menyewa mobil, kemudian rahan. Rohan itu apa tadi bahasa Indonesianya? Gadaian, ya. Orang Indonesia sering lupa ini. Pegadaian gitu ya. Jadi pegadaian ini memang dibuat memang umumnya itu ada unsur komersial gitu lah. Jadi ada biaya dititipkan di situ dan dia ada biaya, ya. Ada biaya sesuatu itu digadaikan. Jadi sesuatu bedanya pegadaian dengan penitipan apa? Pegadaian itu biasanya untuk meminjam uang yang kemudian sesuatu itu dititipkan sebagai jaminan, kan begitu ya? Kita mau minjam 1 juta nih, saya titipkan. Tapi nanti ada biaya biasanya itu secara syariah biaya itu dikenakan dengan tanggung jawab menjaga barang tersebut. Jadi diupamakan dia seperti orang yang menerima jasa penitipan. Yang ini meminjam, pinjamannya 1 juta dibalikkan 1 juta. Tapi nanti ada akad lain namanya akad penitipannya. Jadi dia akan dikirain dana penitipan tadi. Yang itu secara secara jelas dikatakan misalnya untuk 1 bulan sekian. Nah, kalau 1 tahun sekian. Kalau kamu nitipkan 1 tahun ya sekian. Upah menjaganya. Nah, itu akad yang secara syar'i bisa diterapkan seperti itu. Ya, kalau akad yang umum terjadi dengan pegadaian kan tidak seperti itu, ya. Nanti pertama barangnya dulu yang udah harganya mahal sekali itu biasanya dihargai dengan jauh lebih rendah, begitu ya. Kemudian nanti kalau saya dia mau ngambil lagi dia akan beli dengan harga yang sewajarnya. Jadi nanti
Kalau harganya kebetulan naik, tiba-tiba terjadi inflasi, harus dibayar dengan harga pada saat dibayar. Itu mengerikan sekali memang ya. Jadi sangat fluktuatif sekali ya. Bisa saja orang yang dititipin kemudian merugi, bisa, tapi itu sangat sedikit kemungkinannya. Tapi orang yang minta dititipkan ya, barang yang mempunyai barang dititipkan dan meminjam uang tadi, itu yang biasanya akan menanggung biaya yang berat ya. Jadi sebenarnya bukan tanpa masalah, tapi banyak masalah ya. Ya. Yang tidak masalah itu kalau secara syariah. Karena secara syariah itu jelas ya. Dia mau nitip berapa lama, dia sudah tahu dia akan bayar berapa biaya penitipan tadi. Kemudian kalau dia tidak mampu misalnya bayarnya lagi, itu nanti ada akad kan diantaranya. Barang itu boleh dijual nanti ya, dijual dengan harga berapa ya. Yang kemudian harga itu akan dikembalikan kepada orang yang memiliki. Kemudian orang yang memiliki itu akan membayar orang yang memiliki barang tersebut uang itu akan dikembalikan kepada yang meminjamkan, maaf ya. Tapi kemudian orang yang meminjam tadi dia membayar biaya penitipan tadi. Singkatnya demikian ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih. Kita kembali kepada pembahasan Syekh. Syekh mengatakan di sini melalui sudut pandang beliau bahwa orang yang memiliki amanah memegang sesuatu itu ada 3 jalan. Yang pertama, yang diamanahi oleh orang yang ya, tadi yang saya bilang tadi ya. Saya nitipkan anak, saya nitipkan sepeda dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori yang pertama ini. Maka berlakulah hukum-hukum tadi ya. Kalau dia tidak memiliki kapasitas atau kemampuan, maka dia tetap bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Tapi kalau tidak, maka tidak bertanggung jawab. Namun ya, pertanggungjawaban itu berbeda antara apabila pihak yang merawat itu yang menawarkan diri atau pihak pemilik sesuatu itu yang menawarkan diri. Itu akan berbeda antara keduanya. Yang kedua, ridho syari', yang diridhoi secara syariat, tadi sudah disebutkan ya. Ya, seperti anak yang melihara orang tua melihara anaknya. Ya, beda nanti kaitannya dengan apa? Dengan suami istri ya. Tadi kita jelaskan ya perbedaannya. Tapi kalau Syekh di sini kan hanya membagi menjadi 3. Jadi bisa jadi beliau memasukkan masing-masing di antara keduanya itu di bagian kedua ini ya. Baik itu yang akadnya itu akad akad diman tadi ya, maupun yang pertama ya. Kemudian selanjutnya izin yang diberikan oleh orang yang memiliki otoritas, pihak yang memiliki otoritas tadi. Jadi 3 ya. Pemilik barang, kedua izin dari syariat, yang ketiga izin secara otoritas dari lembaga atau instansi tertentu, termasuk diantaranya pemerintah ya. Masuk di dalamnya tenaga-tenaga medis, ya, tentara, dan siapapun di antara mereka itu yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan rekomendasi dari pihak-pihak berwenang. Itu semuanya termasuk profesional. Kalau mereka semua ini bekerja secara profesional, maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kalau tidak profesional, apalagi zalim secara jelas, maka orang-orang tersebut bertanggung jawab. Makanya kata zalim tadi itu saya kasih tanda kutip, nanti penjelasannya di bagian akhir insyaallah ya. Di bagian akhir insyaallah. Kita berikan dulu contoh-contohnya lagi ya. Karena ini tidak terlalu banyak contoh-contohnya. Fa yadkhulu fi hadza, masuk dalam semuanya ya, semua bagian yang 3 tadi, termasuk semua bagian dari 4 pembahasan yang disampaikan oleh para ulama fikih. Masuk di dalamnya adalah al-wadi', penitipan, al-wakil, agensi, ya, keagenan ya. Keagenan itu termasuk di antara orang yang diberikan amanah ya, diberikan amanah. Itu masuknya abdu amanah ya. Wal murtahan, kemudian pegadaian, wal ajir, sewa menyewa ya. Wasyarik wal mudarib. Syarik mudarib ini mudharabah dan musyarakah ya. Penjelasannya itu nanti ada perbedaan pendapat di antara paling ulama. Tapi saya ambil yang paling mudah saja dulu. Yang paling mudah saja dulu. Jadi kalau mudharabah itu sifatnya satu orang punya modal. Ini bila ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih, saya mohon maaf apabila ada di antara kita yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda ya, karena
Ini cukup panjang pembahasan di kalangan para ulama. Tapi saya ngambil yang paling gampang saja yang sering disebutkan di kalangan para ulama Syafi'iyah. Al-mudharib itu mudharabah. Jadi satu orang punya modal, satu orang menjalankan. Jadi antum punya keahlian tapi tidak punya modal. Saya punya modal tapi tidak punya keahlian. Saya serahkan harta saya ke antum untuk dikelola. Nanti sisipnya bagi hasil. Itu mudharabah. Kalau musyarakah hampir sama. Ya, tapi nanti penjelasannya itu oleh para ulama ada titik-titik perbedaan ya. Musyarakah itu hampir sama. Jadi masyarakat itu intinya begini. Jadi masing-masing di antara kita itu punya andil dalam pekerjaan. Ya. Punya andil dalam pekerjaan. Buat perusahaan masing-masing punya andil ya. Kamu bagian ininya, saya bagian ininya. Masih bekerja. Nah, soal apa? Soal modal itu bisa dari salah satu pihak, bisa dari dua-duanya. Bisa masing-masing, saya punya modal sekian, kamu ya kita kerja sama-sama. Kamu bagian ini, bagian ini. Itu musyarakah. Tidak murni mudharabah. Kenapa? Karena masing-masing bekerja. Masing-masing bekerja dan masing-masing punya andil. Bisa mirip mudharabah ketika itu modal itu hanya dari satu pihak. Cuman perbedaannya kalau mudharabah itu menyerahkan secara mutlak. Akan kamu bekerja dan orang yang menyerahkan harta ini dia nggak ikut campur baur lagi di dalam pengelolaannya. Jadi bisa dipahami itu contoh-contohnya saja ya. Itu termasuk dalam bentuk amanah tadi ya. Kemudian juga al-multaqit, orang yang menemukan barang yang hilang ya. Kan barang hilang kan tiba-tiba itu dapat amanah itu ya. Dan dia juga belum tahu yang punya itu siapa. Tapi dalam Islam itu nanti ada ininya ya. Seandainya itu dia orang yang berkapasitas untuk menjaganya, maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau enggak, dia dimintai pertanggungjawaban. Wanadhir al-waqaf, misalnya orang yang mengelola barang wakaf, apapun itu ya. Wa waliyus shaghir wal majnun was safi, orang yang mengurus, mengasuh anak kecil, mengasuh orang gila, mengasuh orang yang bodoh, idiot gitu ya. Ya dia bertugas sebagai pengasuh. Ini semuanya masuk ya pada hukum tadi. Kalau orang itu adalah orang yang profesional ya sesuai dengan ketentuan di sini ya, yang amanah itu datang dari orang yang memberikan yang memiliki barang atau diizinkan secara syariat atau ya memiliki rekomendasi dari instansi dan lembaga tertentu, maka orang tersebut tidak bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu ya. Kayak orang yang mengelola dagang gitu. Rugi besar, bangkrut, ya udah, tidak ada tanggung jawab. Tapi catatannya tadi, selama dia tidak melampaui batas atau melakukan keteledoran. Kok jelas-jelas dia teledor atau melampaui batas gitu, mengerjakan sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang penjual, lalu terjadi kebangkrutan, ya dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Cara jualan itu bukan seperti ini, nggak ada orang jualan seperti ini misalnya. Dia melakukan tindakan yang sangat fatal bagi seorang, padahal dia mengelola harta orang lain. Kalau harta sendiri ya terserah ya. Mau dia pakai cara yang konyol dalam berjualan, kemudian dia bangkrut, terserah. Tapi kalau dia mengelola orang lain tidak boleh melakukan tindakan-tindakan konyol. Karena kalau itu dilakukan, dia akan bertanggung jawab. Loh, bukankah sudah ada akad syar'i? Iya, akadnya syar'i. Tetapi syariat tetap akan membatasi tingkah pola seseorang, kiprah seseorang dalam segala sesuatu dengan keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Karena kalau tidak begitu nanti nggak ada tanggung jawab terhadap harta orang lain. Ya. Harta orang lain itu sekali lagi itu adalah amanah yang harus dijaga. Salah satu diantaranya seperti itu. Kemudian wasiyul mayit, ya, orang yang diberikan wasiat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Aminul hakim, bendahara pemerintah, ya, atau instansi tertentu. Orang yang diamanahi untuk menjaga jadi bendahara gitu ya, administrasi keuangan. Fakullu haula, masing-masing di antara mereka, waman ashbahahum, pokoknya sejenis dengan itu. Idza talafal mal bi aidihim, kalau seandainya harta itu hilang dari mereka, sementara mereka sudah jelas ya, mereka adalah orang-orang yang memang secara syariat dan pandangan umum mereka adalah orang yang profesional, maka mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Li'anna hadza huwa ma'nal itiman, karena itulah hakikat dari makna amanah. Li'anna talaf fi aidihim katalaf biadil malik. Barang yang hilang dan rusak di tangannya itu diserupakan dengan hilang dan rusak di tangan orang yang memiliki. Ya.
Orang punya harta hilang, lalu dia serahkan kepada orang untuk dikelola dalam dagang bangkrut. Itu sama saja. Sama saja kebangkrutan itu terjadi apabila dikelola sendiri oleh orang yang mengelolanya. Tidak bisa dibedakan ya. Loh, kamu kan mengelola itu kan bukan uang kamu ya, tapi kan diserahkannya dengan akad, transaksi yang sah secara syariat. Berarti sudah ada izin syariat di sini. Sudah ada izin syariat. Kalau sudah ada izin syariat ya tidak bertanggung jawab. Fa in ta'addau afaratu, tapi kalau mereka melakukan tindakan melampaui batas, tindakan konyol, afaratu atau teledor, fahum dhaminun, barulah mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Wal farqu baina ta'addi wat tafrid, apa perbedaan antara tindakan melampaui batas atau tindakan yang teledor? Anna tafrid tarku ma yajibu minal hifz. Teledor itu artinya meninggalkan amanah untuk menjaga gitu. Kurang jaga gitu loh. Dia jualan, tapi jualannya ditinggal gitu loh. Pergi tanpa dijaga, lalu dicolong orang. Ini teledor namanya. Ya. Kalau setiap orang lewat bisa nyolong kan itu namanya teledor ya. Maka dia bertanggung jawab. Wat ta'addi yang dimaksud dengan melampaui batas di sini adalah fi'lu ma la yajuz min at-tasarrufat. Yang tidak layak dilakukan dalam konteks amanah tersebut gitu loh. Kalau dia amanahnya jual beli misalnya, itu gak layak dilakukan oleh orang yang menjual gitu. Yang kita sebut tadi, makanya bahasa tindakan konyol gitu ya. Tindakan konyol dalam jual beli. Tindakan konyol dalam merawat anak misalnya. Tindakan konyol misalnya dalam menjaga amanah titipan barang. Pokoknya segala yang sifatnya konyol melampaui batas itu orang akan bertanggung jawab. Li'annahum ma'zun lahum fil hifzi abit tasawur. Karena amanah yang diberikan kepada mereka itu kan ada amanah menjaga dia dan amanah untuk mengelola sesuai dengan kesepakatan wa ma'asbahahu. Maka kalau mereka tidak melakukan tindakan melampaui batas atau itu fala yadmanun, maka mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Wa yustasna min hadza al-musta'ir, tapi dikecualikan adalah orang yang meminjam. Fa innahu dhaminun fi qauli katsirin min ahli ilm. Orang meminjam itu kan berarti dia memegang amanah tapi dengan keinginan dia. Ya. Saya minjamlah barangnya. Maka menurut kebanyakan ulama orang itu bertanggung jawab. Walau lam yufarrid walam yata'adda. Meskipun dia tidak melampaui batas. Ya. Minjem barang misalnya tiba-tiba rusak. Saya sebenarnya udah saya jaga kok. Ya, kamu minjem ya tanggung jawab. Ya. Karena dia minjam itu menurut pernyataan umumnya para ulama. Wa huwal masyhur min mazhabil Imam Ahmad ya, ini ungkapan beliau yang pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad termasuk di antara yang mengatakan tidak. Alasan Imam Ahmad adalah ketika orang mengizinkan barangnya untuk dipinjam, berarti dia sudah tahu risiko yang akan terjadi. Itu menurut pendapat sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Sebagian dari Imam Ahmad dan pendapat sebagian di kalangan Hambaliyah. Dan sebenarnya masuk akal juga gitu. Ya, ketika kita sudah minjamkan, kita tahu tanggung jawabnya ya. Tetapi yang lain akan berhujah loh. Tapi kan persoalannya yang meminjam itu yang berkehendak. Kalau tidak diminta ya tidak dikasih. Orang kadang-kadang ngasih belum tentu karena dia itu betul-betul yakin akan si fulan menjaga. Bisa jadi karena nggak enak aja. Betul ya? Ini kalau nggak dipinjemin nggak enak juga ini. Ya? Bisa pecah hubungan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau dipinjemin saya tahu dia orangnya ya kayak begitu gitu ya. Jadi artinya lebih layak kalau kita gunakan pendapat jumhur dalam hal ini ya. Tetapi kalau sudut pandang ya nazar saya secara pribadi ya masing-masing di antara keduanya itu punya nasibun minal haq gitu ya. Jadi di pihak yang meminjami ya bagusnya kita ambil pendapat yang enggak usah tanggung jawab ya. Tapi di pihak yang meminjam kita ambil pendapat yang harus tanggung jawab ya. Ini kalau istilahnya ini bukan pendapat fikih sebenarnya ya. Bukan pendapat orang alim bukan ya. Ini pendapat yang seperti ini namanya al-khuruj minal khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat ya. Kalau pendapat orang alim itu masih tegas gitu ya. Ini gitu ya. Pendapat yang saya bilang ini lebih menyerupakan pendapat keluar dari khilaf. Nyari selamat aja ya. Jadi nyari selamatnya kalau kita yang miliki ya udah ridoin saja, nggak usah minta pertanggungjawaban ya. Kalau kita sudah ngasih pinjam kok berarti kita tahulah apa konsekuensinya. Ya, kita lebih milih aman saja daripada menyuruh orang bertanggung jawab. Jangan-jangan orang tersebut susah gara-gara itu ya. Tapi kalau kita yang meminjam tanggung jawab dong. Ya. Meskipun kita nggak mampu, dimampu-mampuin. Ya, betul ya.
itu akan lebih aman insyaallah di hadapan Allah. Wal qaulu tsani huwa asahhu wa huwa, ini pendapat, makanya dikatakan ya, ini penulis lebih cenderung kepada pendapat itu ya, karena dasar penulis itu dari orang-orang yang mempelajari fikih dari kaidah-kaidah dasar Hambaliyah. Pendapat yang kedua itu yang lebih asah, lebih benar, annal ariyah tajri majra baqiyatil amanat ya. Jadi sama saja dengan amanah yang lain. In ta'adda fihal musta'ir, kalau melampaui batas ya bertanggung jawab. Au farroto atau teledor ya bertanggung jawab. Wa illa fala, kalau tidak ya tidak. Wallahu alam ya. Jadi alasan, sekali lagi alasan mereka karena ketika kita sudah akhirnya meminjamkan itu berarti kita sudah tahu konsekuensinya. Nah ini bagian akhir ya. Amma man biyadihil mal, adapun orang yang memegang amanah harta bi ghairi haqqin, tanpa hak, fa innahu dhaminun lima fi yadihi sawa'un talafa bi ta'adin aw tafritin aw la. Baik dia itu melakukan tindakan yang teledor, melampaui batas atau tidak sama sekali. Kalau orang tersebut tidak punya hak, maka dia bertanggung jawab. Li'anna yadadz zalim yadun 'adiyah, karena tangan orang yang zalim itu tangan yang sifatnya adiyah, berbahaya gitu ya. Tangan yang berbahaya, yang negatif sifatnya. Yadmanu sahibuha al-aina wa manafi'aha, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti atau bertanggung jawab atas sesuatu yang dipinjamnya atau manfaat-manfaat dari yang ada dari sesuatu yang dipinjamnya. Fa yadkhulu fi hadza, masuk di dalamnya al-ghasib ya, orang yang meminjam tanpa izin. Ini salah satu makna ghasib ya. Ghasib itu kan sudah saya sebutkan kemarin, bisa artinya mencuri tapi tidak sampai batas potong tangan atau meminjam tanpa izin. Wal kha'in fi amanati, atau orang yang berkhianat. Ya, orang yang khianat, orang yang tidak punya amanah, sifat amanah sama sekali, ya. Orang yang sudah jelas kalau dikasih amanah dia selalu sering melakukan pengkhianatan, keculasan dan lain sebagainya. Wa man indahu ainun li ghairihi fatalaba minhu ar-radda li malikiha. Wa man indahu ainun li ghairihi fatuliba minhu ar-raddu li malikiha, atau orang yang misalnya di tangannya itu ada sesuatu yang jelas bukan milik dia, tiba-tiba datang orang yang memilikinya ya, minta sesuatu itu dari orang tersebut. Sementara orang tersebut memegang sesuatu tersebut bukan karena keahlian ya, karena kebetulan memang dia menemukan barang tersebut. Jadi ini yang disebut multaqid ya. Jadi orang yang multaqid ini mutlak, dia bertanggung jawab kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi atas sesuatu yang dipungutnya. Karena dia bukan orang yang berkapasitas. Kecuali fi nafsil hal, di waktu yang sama, orang yang memungut ini adalah orang yang punya kapasitas. Ya. Yang memungut ini misalnya memang bagiannya adalah bagian perawatan benda-benda, bagian penitipan, yang sudah punya izin, rekomendasi profesional di bidangnya, maka kembali kepada hukum asal, dia adalah orang yang ahli, sehingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Wa man hasala fi baitihi aw yadihi malun li ghairihi falam yaruddahu wa lam yukhayyar bihi sahibuhu li ghairi udhrin wa ma asbaha dzalika faqulhum dhamin. Pokoknya yang sejenis itu ya. Yang sejenis itu semuanya orang-orang yang dikatakan zalim ya. Kenapa saya katakan dalam tanda kutip zalim? Itu yang saya sebutkan tadi di bagian awal ya. Karena zalim di sini itu bukan semata-mata biniyati sahibi, dengan niat orang yang melakukannya. Kezaliman ini intinya orang yang tidak punya profesionalitas. Lalu dia melakukan atau mengambil tanggung jawab ya. Mengambil tanggung jawab dari sesuatu sementara dia tidak memiliki kapabilitas. Itu termasuk zalim. Padahal dirinya tidak berniat. Enggak. Misalnya di kalangan tenaga medis misalnya. Dia nggak punya niat nyakitin orang lain, tapi dia tahu dia tidak punya kapasitas. Maka dia termasuk zalim. Kayak saya katakan tadi, tanda kutip ini beda dengan makna zalim yang umum ya. Namanya zalim yang umum itu kan orang yang memang sengaja melakukan perbuatan jelek kepada orang lain gitu ya. Sengaja ingin mencurangi orang lain itu zalim ya. Sengaja ingin menyakiti orang lain itu zalim. Tetapi dalam konsep amanah itu beda. Zalim itu bisa terjadi pada orang yang berniat melakukan kejahatan, kecurangan, atau yang tidak berniat, bahkan niatnya sangat baik, tetapi dia tidak punya kapasitas. Dia masuk zalim ya. Itu berdasarkan hadis ya yang sangat masyhur ya.
Hadis man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun, ya, fahuwa dhamin. Orang yang melakukan praktek medis sementara dia tidak punya kemampuan, maka dia bertanggung jawab. Ya, dia tidak punya kemampuan medis nih. Lalu dia mencoba ngobatin gitu. Dengan niat baik saja. Terjadi sesuatu, dia bertanggung jawab karena dia tidak punya kapasitas. Dia zalim karena memaksakan dirinya untuk sesuatu yang dia tidak punya kapasitas. Termasuk misalnya orang membekam misalnya, dia tidak punya keahlian, terjadi sesuatu, dia bertanggung jawab kalau dia tidak punya keahlian. Tapi tenaga medis yang punya keahlian lalu terjadi hal-hal di luar keinginannya, tidak bertanggung jawab. Operasi gagal, nggak bertanggung jawab. Karena memang itu sudah bidangnya, keahliannya, tapi resiko itu selalu ada. Ya, jadi itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Hadis tadi riwayatnya fihi dha'fun, ada sedikit kelemahan, tapi ada riwayat yang sahihnya dari Syekh dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, yaitu bunyinya man tatabbaba ala qaumin, ya, walam yu'lam minhu tatabbubun. Orang yang berusaha melakukan tindakan medis, ya, terhadap sebagian orang sementara tidak dikenal dia memiliki keahlian di bidang medis yang qablu sebelumnya, fa'anata, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, fahuwa dhamin, maka dia bertanggung jawab. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi intinya demikian, ya. Di sini sebagai penutup, ya, ini saya bacakan sebagai contoh, ya. Ini karena ini qaul sangat bagus sekali. Saya termasuk di antara yang menerjemahkan kitab At-Tibbun Nabawi, ya, kayak Ibnu Qayyim tapi versi yang lengkap. Jadi semenjak saya menerjemahkan itu ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan saya yang saya tinggalkan gitu, ya. Ya, jadi dulu itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ya. Sejak kecil saya belajar tentang refleksologi, dan ilmu refleksologi ini diantara pengobatan yang boleh katakan paling minim resiko, ya. Risikonya cuma sakit, ya. Jadi salah pun kita dalam titik ketika kita memijat di meridian itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun kecuali ya tidak sembuh karena titiknya salah. Tapi kalau yang lainnya seperti akupuntur itu mulai ada resiko, ya, karena dia menusuk, ya, salah bagian-bagian tubuh tertentu yang itu bisa berisiko kalau terlalu dalam atau salah lokasi dan lain-lain. Bekam juga termasuk, ya. Bekam itu termasuk yang meskipun dia itu luar biasa efektivitasnya, tapi juga ada resiko tinggi bagi yang tidak biasa melakukannya. Nah, dulu saya juga biasa membekam, tetapi bukan saya pelajari dari kecil sama sekali enggak, ya. Itu hanya belajar secara ini, ya, autodidak dari orang-orang yang sudah pernah belajar saja. Itu semenjak tahun 80-an, ya, 85, 86, ya, sampai 90-an, tapi kemudian setelah itu saya berhenti. Sama sekali tidak melakukannya ketika saya mengetahui ternyata ilmu bekam itu ilmu yang membutuhkan keahlian di bidangnya, itu ilmu medis, ya. Jadi jaminan Nabi bahwa bekam itu pengobatan terbaik itu bukan berarti setiap kita boleh bekam. Itu saya sudah sering sampaikan. Karena kalau memang demikian, Nabi dan para sahabatnya pasti akan semuanya menjadi ahli bekam. Nabi sendiri nggak pernah membekam. Nabi sendiri nggak pernah membekam, tapi beliau sering berbekam. Tapi tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi membekam orang lain. Jadi itu tandanya apa? Ya, tidak dengan ilmu agama saja, tidak dengan keberanian saja kita bisa membekam. Perlu keahlian. Dan keahlian itu adalah keahlian medis. Nah, di sini dikatakan begini. Ibnu Qayyim mengatakan ada 20, ini saya singkat aja karena waktu kita sudah habis. Saya singkat saja. Ada 20 hal yang harus diperhatikan tenaga medis. Ini saya membaca ini saya sangat excited pada waktu itu di satu sisi dan sangat takjub, ya. Hebat sekali seorang Ibnu Qayyim di masa itu sudah punya nazar teori yang demikian luar biasa yang bahkan banyak kalangan medis sekarang saja nggak ngamalkan. Betul ini, ya. Jadi pertama begini, seorang dikatakan ahli di bidang, dikatakan punya kapasitas sebagai ahli medis itu kalau melengkapinya dengan 20 hal di sini, ya. Yang kedua, an-nazaru fi nau'il marad min ayil amrad huwa. Dia harus punya pengetahuan komplit tentang penyakit yang sedang diderita seseorang. Itu penyakitnya dia jenis penyakit apa, ya, apa bahayanya, dari mana asalnya, dia harus tahu betul. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nazaru fi sababihi min ayyi syai'in hadas. Dia harus selidiki penyakit itu sebabnya dari apa. Ya, ada demam murni kata beliau kan, ada demam yang itu merupakan indikasi penyakit lain. Itu harus diketahui, ya. Kalau dijelasin panjang lebar itu panjang nanti, ya. Kita nggak akan jelaskan, ya. Karena itu nanti di waktunya sendiri.
Jadi wal illatul fa'ilah allati kanat sababu hudusihi mahiyah. Apa namanya penyebab utama yang memunculkan terjadinya penyakit tersebut gitu loh. Dari mana sumber sebabnya dan penyebab utama kenapa orang kok bisa sakit dengan adanya sebab tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, quwwatul marid. Stamina dan kondisi orang yang sakit, ya. Sakitnya ini, tapi setiap orang dengan kondisinya harus diperlakukan beda-beda. Ya. Ada orang terkena penyakit ini tapi kondisinya lemah, beda perlakuannya dengan yang kuat, beda. Jadi daya tahan dan stamina orang yang sakit di dalam hal hiya muqawiyatul marad, apakah dia punya kapasitas untuk bisa menangguh. Ya, kalau zaman sekarang itu orang yang mau diberlakukan misalnya kemoterapi itu harus diperhatikan gitu. Kan risikonya tinggi. Dia staminanya kuat nggak? Jangan-jangan baru lakukan kemo sekali sudah lewat ya. Karena dia tidak mampu menanggungnya karena terlalu tua usianya misalnya atau terlalu lemah badannya. Kita singkat ya. Kita ingin mengambil pelajaran aja. Yang kedua, mizajul badan at-tabi'i. Kondisi metabolisme tubuh secara alami. Kita tahu ya metabolisme manusia itu ada yang cepat. Jadi makanan, minuman masuk segala itu terolah tercepat karena energi tubuhnya luar biasa sehingga tidak mengendap sebagai lemak dalam tubuh. Jadi artinya ada orang yang makan banyak saja tapi tubuhnya nggak nambah-nambah berat badannya ya. Ada yang sedang, ya sedang itu ya sedang-sedang ya. Kalau dia makan banyak ya nambah, kalau ngurangin ya turun ya. Ada yang kebalikan metabolismenya lambat ya, secara keturunan seperti itu ya. Jadi makan biasa-biasa saja tapi tetap aja nambah berat badannya ya. Itu metabolisme. Dan metabolisme itu enggak hanya soal pencernaan, tapi yang lainnya juga. Kemudian yang kelima, al-mizajul hadis ghairul majaz tabi'i. Metabolisme yang muncul belakangan ya, yang terjadi karena faktor eksternal. Jadi orang yang tadinya misalnya metabolismenya cepat tiba-tiba jadi lambat. Karena ada gitu ya. Dulu makan banyak nggak apa-apa, sekarang makan sedikit saja tiba-tiba terjadi perubahan metabolisme. Itu karena terjadi perubahan hormon dalam tubuh misalnya, atau karena akibat operasi rusaknya misalnya salah satu di antara anggota metabolisme, misalnya kelenjar tiroid dan lain-lain ya. Itu salah satu di antara. Yang keenam, sinul marid, usia orang yang sakit. Yang keenam ya, usia itu menentukan ya. Di zaman sekarang juga kan ada ya, dosis misalnya obat itu disesuaikan dengan usia. 6 tahun ke atas atau 6 tahun ke bawah ya. 12 tahun ke atas atau 12 tahun ke bawah. Perlakuan medis juga begitu. Yang kedua, kebiasaannya. Kebiasaan orang, aktivitasnya bagaimana, termasuk orang aktif enggak, olahragawan atau bukan ya. Itu harus dilihat ya. Dalam pengobatan itu akan berpengaruh dengan kondisi seseorang. Ya. Kita menganjurkan sesuatu ya bagi olahragawan yang tidak kita anjurkan kepada yang bukan olahragawan, gitu ya. Bisa dipahami di sini. Makan obat begini, sekian makan segini, aktivitas segini, kemudian olahraga sekian jam. Itu ukurannya beda-beda, ya. Makanan beda, olahragawan dengan bukan, aktivitas olahraga beda, olahragawan dengan bukan dan lain-lain. Itu contoh, ya. Yang ke-8, al-waqtul hadir min fusulis sanah. Ya, kondisi musim. Apakah itu musim panas, musim dingin, mungkin penghujan, ya. Itu juga harus diperhatikan karena itu termasuk faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi proses kesembuhan seseorang dengan satu obat dan obat yang lain. Dengan satu jenis pengobatan dengan pengobatan yang lain. Ini kalau dijelasin paling panjang ini bagian yang ini, ikhwah ya. Nanti ada kekhususan khas daripada bekam yang tidak dimiliki oleh refleksologi yang tidak dimiliki oleh akupuntur dan lain-lain ya. Kemudian yang ke-9 ya, baladul marid wa turbatuh. Di mana orang itu tinggal dan tanah di mana yang dia tumbuh di dalamnya. Wah, ini juga penjelasannya panjang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Makanya kata beliau, kurma di kalangan orang-orang Madinah itu lebih bermanfaat daripada kurma itu dimakan oleh orang-orang yang di luar sana. Jadi artinya kata beliau, masing-masing produk lokal itu lebih bermanfaat bagi orang-orang yang di dalamnya. Maka jangan heran kita minum obat-obatan Cina gak semanjur orang Cina minum gitu ya. Begitu juga kebalikannya. Ya. Kita lebih manjur kalau minum temulawak, padahal seperti ya jahe, kumis kucing ya. Karena itu memang yang lazim. Ya, jadi beliau juga mengatakan kalau orang itu terbiasa makan makanan tersebut, maka tingkat toleransi tubuh akan lebih besar. Jadi kita biasa makan jahe nih ya, dalam bahan makanan kita, kunyit dalam bahan makanan kita. Nah, begitu kita jadikan itu sebagai herbal, maka tingkat toleransi tubuh akan lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah konsumsi. Seumur-umur dia nggak pernah memasukkan jahe ke dalam makanannya, ya, atau masukkan kunyit ke dalam makanannya.
tingkat toleransinya akan lebih rendah. Yang ke-11, an-nazaru fid dawa al-mudad. Nah, baru penelitian terhadap obat ya. Orang yang menjadi tabib atau ahli medis harus mengetahui kapasitas obat. Ini luar biasa ya. Kapasitas obat tersebut, fungsi obat tersebut, apakah punya fungsinya itu ada fungsi farmakologisnya atau tidak gitu. Ada fungsi untuk ngobatin atau tidak, atau sekedar untuk menjaga daya tahan tubuh atau bisa mengobati penyakitnya. Itu obatnya harus diteliti betul ya. Yang ke-12, an-nadharu fi quwwatid dawa wa darajatuh. Kemudian baru konteks efektivitas obat tersebut, kekuatannya ya. Kekuatan obat tersebut untuk penyakit tadi itu seberapa ya. Wal muwazanah bainaha wa baina quwwatil marid. Lalu dikorelasikan dengan kekuatan si orang sakit. Misalnya untuk bisa mengobati ini harus dengan dosis sekian. Tapi kalau dosis sekian, ini si sakit nggak akan tahan. Kalau dosisnya terlalu rendah, nggak akan sembuh. Nah itu dia. Itu yang harus diperhatikan. Kira-kira ahli-ahli medis sekarang betul-betul perhatikan ini sampai sedetail ini nggak? Jarang ya. Sampai ahli medis sekalipun ya. Sedetail itu ya. Apa sobat sakit? Udah kasih resep, beli obat. Betul ya? Sekarang seperti itu. Tidak seteliti ini. As-salis asar yang ke-13. Allah yakuna kulla qasdihi izalatu tilkal illah. Orang yang mau mengobati jangan melulu perhatiannya ngilangin penyakitnya. Bal izalatuha ala wajhin ya'manu ma'hu hudusu as'ab minha. Tapi harus diperhatikan juga bagaimana penyakit ini sembuh dengan cara yang paling simpel, yang paling tidak berisiko. Saya paham sini ya? Ini luar biasa. Jadi misalnya begini. Fa kana izalatuha la ya'man ma'ha hudusu illa ukhra. Kalau seandainya bisa menimbulkan efek yang justru lebih besar, jangan. Wa ibqa'uha ala halatiha wa taltiha huwal wajib. Ya. Jangan sampai artinya memaksakan satu pengobatan yang menimbulkan efek yang justru akan lebih besar. Jangan dipaksakan kalau itu terjadi. Jadi diupayakan dengan cara yang paling minim risiko, misalnya begitu. Paling simpel, paling minim risiko. Yang ke-14 ini hampir mirip dengan yang pertama, tapi ini hubungan dengan penggunaan alat obatnya. Yang ke-14 adalah ayu ali jabil ashal, fal ashal. Dicari cara yang paling mudah dulu dalam memilih bentuk pengobatan untuk kemudian naik ke level berikutnya. Kalau memang tidak bisa. Fala yantaqilu, coba di sini perhatikan bagus sekali ya. Fala yantaqilu minal ilaj bil ghidha. Kalau memang bisa diobati hanya dengan makanan sehat misalnya. Seperti kurma, madu, kemudian zaitun, itu makanan sehat. Maka tidak beralih kepada dawa, kepada herbal. Ya, habas sauda itu herbal. Ya, itu herbal. Jintan biasa itu juga herbal. Ya. Temulawak itu herbal. Karena itu bukan makanan sehat. Ya. Kalau makanan sehat, makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, tetapi memiliki nilai nutrisi yang bagus untuk tubuh, memiliki antioksidan yang bagus untuk tubuh ya. Jadi kalau bisa dengan makanan, nggak usah dengan herbal dulu. Tapi kalau tidak bisa dengan makanan, maka dengan herbal. Illa inda ta'adzuri, kecuali tidak mungkin, maka dengan herbal. Wala yantaqil illa dawa'il murakkab illa inda ta'adzuri dawa'is basit. Kalau cukup dengan herbal tunggal saja, tidak perlu yang menggunakan herbal yang sudah dicampur. Ya. Habas sauda saja. Nah, tapi kalau memang dibutuhkan dicampur, baru dicampur ya. Famin hidqit tabib ilajuhu bil aghriyah badal adwiyah. Nah, tabib ini yang luar biasa ya ucapan saya. Ini yang saya ambil betul ya dari ungkapan beliau. Jadi seorang dokter yang betul-betul ahli itu yang mampu menggunakan makanan. Ya, seoptimal mungkin. Sebisa mungkin menghindari bahkan herbal sekalipun, ya. Apabila dengan makanan itu bisa, itulah dokter yang paling ahli. Ya, jadi memanfaatkan makanan-makanan yang biasa kita konsumsi akhirnya menjadi obat. Dia tidak membutuhkan benda-benda lain yang tidak biasa dimakan oleh tubuh itu sebagai obat. Meskipun itu herbal sekali lagi ya. Yang ke-15 ayang lura fil illah hal hiya mimma yumkin. Harus memperhatikan apakah penyakitnya itu penyakit memang bisa disembuhkan enggak dengan kondisi orang tersebut. Kalau memang dengan kondisi orang tersebut tidak bisa disembuhkan, jangan dipaksain ya. Ya. Carilah jalan yang lain misalnya dengan meminimalisir bahaya penyakit tersebut sehingga kebertahanan orang tersebut untuk hidup bisa lebih lama, gitu ya, meringankan dan lain sebagainya. Artinya bukan berarti tidak ada obatnya, tapi tenaga medis pada saat itu belum menemukan cara mengobatinya, gitu. Atau kondisi orang tersebut yang tidak bisa lagi menerima kesembuhan, ya. Yang ke-16 ya,
Allah yata'arrad lil khalti qabla nujzi, ya. Kalau harus mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, itu harus dilihat betul-betul sesuatu itu sudah layak untuk dikeluarkan atau tidak. Ya, jadi segala sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh itu harus diperhatikan, ya. Ini pembahasannya panjang, ikhwah, tidak saya bahas, tapi contoh-contohnya itu seperti bekam, ya, seperti fusad, seperti qai, pengobatan dengan muntah dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan pada saat yang tepat dengan cara yang tepat, ya. Kemudian yang ke-17 maksudnya ya. Ayyakuna lahu khibrah bi'tilalil qulub. Nah, seorang dokter juga harus mempelajari ilmu kejiwaan, ya, mentalitas, karena ini yang paling berpengaruh, ya, bagi seorang tabib dan orang yang diobatin, gitu ya. Sugesti itu lebih mampu memberikan kesembuhan daripada sekadar obat-obatan lahiriah. Nah, maka bagi seorang dokter muslim dia harus mempelajari juga tentang zikir, ngajarkan pasien untuk banyak berdoa, baca Quran, banyak ibadah. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi si sakit. Yang ke-18, at-talattuf bil marid, ya. Bersikap secara terbaik, santun dengan cara yang paling baik, ya. Kita mungkin tahu ya bahwa banyak di antara kita yang sembuh dari dokter yang satu tidak dengan dokter yang lain hanya karena sikapnya yang bagus, ya. Jangan gampang-gampang nakutin. Bapak, penyakit Bapak ini bahaya banget nih. Umur Bapak nih cuma tinggal sebentar lagi. Bahasanya kalau bisa dipermudah, bahasanya diperingan, bahasanya dipersantun, gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak gini, bagus Bapak harus lebih banyak makanan sehat, ya, segala macam. Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah usia kita akan jauh lebih panjang. Kan bahasanya lebih enak, ya. Daripada kita yang ngumumkan, ya, ini kalau Bapak kondisi kayak gini, ya kondisi wajar dalam 3 bulan Bapak lewat. Misalnya, ya. Itu nggak bagus, ya. Nah, yang ke-19, ayastamila anwa al-ilajat atau bi'iyah wal ilahiyah. Seorang dokter yang bagus dia akan menggunakan tidak hanya satu jenis pengobatan, tapi berbagai bentuk pengobatan, baik itu yang secara syar'i maupun secara normal. Yang ke-20, ini yang paling penting sekali. Wa huwa malaku amri tabib ayyaj'ala ilajahu wa tadbihu da'iran ala sittati arkan. Bahwa seorang dokter harus mendasari pengobatannya dengan 6 hal. 6 hal ini harus dijaga betul ketika dia mengobati penyakit. Yang pertama, hifdzus sihah al-mawjudah. Kesehatan yang udah ada jangan dihilangkan. Waradus sihah al-mafqudah. Kesehatan yang hilang dikembalikan sebisa mungkin. Izalatul illah wa taqliluha. Menghilangkan penyakit atau meringankannya sebisa mungkin. Wahtimalu adnal mafsadatain, ya, mengambil risiko yang paling rendah kalau ada 2 pilihan. Operasi nggak operasi misalnya. Dengan obat atau dengan operasi misalnya. Mana yang risikonya lebih rendah untuk penyakit tadi, itu yang harus dilakukan. Wa tafwid adna al-maslahatain li tahsili a'zamihima. Nah, kalau ada 2 tindakan yang sama-sama bagus pengobatan, maka ambillah pengobatan yang paling efektif. Ya. Itu 20 hal, ya, saya sampaikan di sini. Memang agak panjang, sahabat muslim dan muslimah, mohon maaf. Karena ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami secara baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.